Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yuliana dari tingkat 2A dengan NIM PU 7139023009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan obat. Nah, apa sih perencanaan obat itu? Perencanaan obat sendiri adalah proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah pemenuhan kebutuhan puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat di puskesmas itu dilakukan pada setiap periode paling sedikit sekali dalam setahun dan dilaksanakan oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknik kefarmasian. Perencanaan kebutuhan obat perlu kita lakukan dengan baik agar dapat membuat perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang paling mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang dapat produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 5 tahapan perencanaan kebutuhan obat. Yang pertama, pemilihan sediaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga penetapan stok penyangga atau buffer stock, yang keempat penyesuaian atau perhitungan rencana kebutuhan obat atau RKO, dan yang kelima penyesuaian rencana pengadaan obat. LPLPU Puskesmas menjadi dasar untuk rencana kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data pengajuan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, yang pertama kita bahas dulu pemilihan sediaan. Pemilihan obat yang digunakan berasal dari formularium puskesmas. Formularium puskesmas didapat dari formularium nasional, daftar obat esensial nasional atau DOEN, panduan praktik klinis dokter pelayan kesehatan primer, dan keputusan Menteri Kesehatan seperti KMK 514 tahun 2015, panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, dan KMK 813 tahun 2019 tentang Fornas 2019. Yang kedua adalah pengumpulan data. Data-data yang perlu dikumpulkan adalah data penggunaan obat tahun lalu, data konsumsi, data morbiditas, dan atau sasaran program. Sisa stok tahun lalu, usulan kebutuhan obat dari unit atau jaringan puskesmas, data waktu kadaluarsa di tahun depan, data pemusnahan obat tahun lalu, dan data kemasan, serta data harga obat tahun lalu. Yang ketiga yaitu penetapan stok penyangga atau buffer stock. Puskesmas dapat menetapkan stok penyangga atau buffer stock dengan mempertimbangkan waktu tunggu, penerimaan obat, kemungkinan perubahan pada pola penyakit, kenaikan jumlah kunjungan, dan ketersediaan anggaran. Buffer stock bervariasi, tergantung kepada kebijakan puskesmas. Dan yang terakhir yaitu penyusunan atau perhitungan rencana kebutuhan obat. Terdapat 2 metode yang dapat dilakukan dalam menghitung kebutuhan obat di puskesmas, yaitu metode konsumsi dan juga metode morbiditas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode morbiditas. Metode morbiditas dalam perencanaan obat adalah pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan data tentang penyakit atau kondisi kesehatan atau morbiditas yang dialami oleh populasi. Ini berguna dalam perencanaan pasokan obat, terutama di fasilitas kesehatan, karena membantu memastikan bahwa obat-obatan yang tersedia sesuai dengan prevalensi penyakit di masyarakat. Metode morbiditas memiliki 5 langkah, yaitu yang pertama menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umur, yang kedua menetapkan jumlah kunjungan kasus berdasarkan prevalensi penyakit, yang ketiga menyediakan formularium standar atau pedoman sediaan farmasi, yang keempat menghitung perkiraan kebutuhan sediaan farmasi, dan yang kelima penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia. Kelima, yaitu penyesuaian rencana pengadaan obat. Penyesuaian rencana pengadaan obat dilakukan melalui evaluasi terhadap perencanaan, yaitu menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu metode analisis ABC. Kelompok A sama dengan kelompok obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan data sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Kelompok B sama dengan kelompok obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan data sekitar 20%.
Kelompok C yaitu kelompok obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Lalu metode yang kedua yaitu metode analisis Venn. Kelompok V atau vital yaitu kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa atau life saving. Yang kelompok E atau esensial yaitu kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Kelompok N atau non-esensial, kelompok obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan bisa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Dan yang ketiga yaitu analisis kombinasi, dan yang keempat yaitu revisi daftar obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode morbiditas, yaitu metode yang dengan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Di sini saya mendapatkan nomor absen 5, yaitu penyakit morbili atau campak. Di dalam metode morbiditas, itu di dalam tabelnya itu terdapat pertama nomor, yaitu nama penyakit, jumlah kasus, dewasa dan anak, nama obat, frekuensi, tablet, dewasa dan anak, lalu lama treatment, jumlah dewasa dan anak, dan yang terakhir ada jumlah obat, dewasa dan anak. Nah, di sini ada nama penyakit, yaitu morbili atau campak. Lalu di sini ada obat-obatnya. Di sini ada penjelasan mengenai obat-obatnya. Penjelasannya itu bila demam beri paracetamol selama demam, misal 3 hari. Untuk dosisnya, dewasa 3 dikali 500 mg per hari, tabletnya ini. Lalu untuk anak, paracetamol diberikan 3 kali sehari selama demam. Lalu di bawah 1 tahun 60 miligram per kali 1/8. 1 sampai 3 tahun 60 sampai 620 miligram per kali atau 1/4 tablet. Yang ini 1/8 tablet, ini 3 sampai 6 tahun 120 sampai 170 miligram per kali, ada 1/3 tablet. Nah, ini ada 16 sampai 6 sampai 12 tahun 170 sampai 300 miligram per kali atau setengah tablet. Nah, jika ada batuk kering dapat diatasi dengan dextromethorphan selama 3 hari, 1 miligram per kilogram BB per hari dalam 3 kali pemberian atau 1 miligram per tahun umur per kali. Misal BB anak sama dengan 10 kilogram. Lalu di sini ada vitamin A yang diberikan, yaitu berikan vitamin A dosis tinggi per botol isi 50 tablet, kurang dari atau sama dengan 1 tahun itu 100.000 IU. Kalau di atas 1 tahun itu 200.000 IU. Kalau 1 tahun sama dengan 100.000 IU. Di sini obat-obat yang diberikan, obat-obat di sini dengan keterangan pada tabel itu didapat dari Permenkes nomor 5 tahun 2014. Nah, di sini ada jumlah kasus, yaitu jumlah kasusnya ini ditetapkan kemarin itu kesepakatan bersama, yaitu dewasa 12. Lalu ini anak, jumlah kasusnya ada 10. Nah, nama obat tadi ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Permenkes. Jika tidak ada di Permenkes, itu bisa mencari sumber lain yang terpercaya, yaitu seperti jurnal atau internet yang lainnya. Nama obatnya di sini ada paracetamol, tadi ini paracetamol, lalu ada dextromethorphan, ini bila batuk, dan juga diberikan vitamin A. Ini adalah frekuensi minumnya dalam sehari. Tadi paracetamol diberikan 3 kali 500, berarti dia dalam sehari minumnya adalah 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, dextromethorphan ini bila batuk saja, yaitu berarti dalam sehari 1 kali minum. Vitamin A juga 1 kali minum, frekuensinya. Lalu di sini tablet dewasa dan anak. Nah, tablet ini misalkan ini ada 3 kali 500 miligram per hari ini. Berarti satu tablet itu mengandung 500 miligram zat aktif paracetamolnya.
Berarti untuk dewasa itu adalah 1 tablet dan untuk anak kita ambil yang setengah tablet. Yang umur 6 sampai 12 tahun itu 0,5 atau setengah tablet. Tapi untuk batuk kering dan juga vitamin A itu untuk dewasa dan juga anak itu tabletnya sama, yaitu 1 tablet penuh, tidak ada pengurangan dosis. Lalu lama treatment ini biasanya diberikan selama berapa hari? Nah, di sini paracetamol diberikan selama 3 hari. Karena di sini dimisalkan 3 hari demam, jadi lama treatmentnya adalah 3 hari. Nah, di sini untuk batuk dan juga vitamin A ini cukup 1 hari. 1 hari saja, karena ini jika ada gejala batuk dan juga vitamin A ini memang diminumnya 1 kali saja. Lalu di sini ada jumlah untuk dewasa dan anak. Jumlah ini didapatkan dari hasil 9 ini didapatkan dari frekuensi minum obatnya yaitu 3 dikali dengan tablet yang diminum 1 dan juga dengan dikali dengan lama treatmentnya. Berarti 3 dikali 1 dikali dengan 3 itu menghasilkan 9. Nah, di sini untuk anak juga sama yaitu frekuensi minumnya dikali dengan tablet minumnya yaitu setengah tablet 0,5 dikali dengan lama treatment. Ya, yaitu menghasilkan 4,5. Di sini sama juga untuk dextromethorphan yaitu 1 karena dikali frekuensi kali dengan jumlah tablet dikali dengan lama treatment. Di sini anak juga sama frekuensi dikali tablet anak dikali lama treatment. Untuk vitamin A juga sama jumlahnya yaitu frekuensi dikali dengan dewasa, tablet dewasa, dewasa, dan juga dikali dengan lama treatment. Itu menghasilkan 1. Lalu ada jumlah untuk anak sama saja yaitu frekuensi dikali dengan tablet itu anak 1, dikali dengan lama treatmentnya 1. Ya, hasilnya adalah 1. Nah, jumlah obat, ini jumlah obat untuk dewasa dan anak. Jumlah obat ini didapatkan dari jumlah kasus dikali dengan jumlah pada tabel ini. Seperti misalnya paracetamol pada orang dewasa. Orang dewasa itu jumlah kasusnya adalah 12, berarti kita kalikan 12 ini dikali dengan 9. Menghasilkan 108. Nah, untuk anak ini jumlah kasus anak 10 dikali dengan 4,5. Menghasilkan 45. Ini bisa dilihat pada Excel saya, itu ada formulanya di situ. Lalu untuk dextromethorphan juga sama, jumlah obatnya itu didapatkan dari jumlah kasus dewasa, ini untuk dewasa dikali dengan tabel dewasa ini pada dewasa yaitu 12, jumlah obat anak ini juga 10, itu dari jumlah kasusnya dikali dengan jumlah pada anak yaitu 1. Dapatlah hasilnya 10. Lalu ada vitamin A sama juga. Jumlah obat didapat dari jumlah kasus dikali dengan jumlah pada dewasa untuk dewasa dan jumlah pada anak untuk tabel anak. Dapatkan hasilnya 12 dan 10. Sekian penjelasan untuk metode morbiditas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.